alhamdulillah kalau kita disibukkan dengan ilmu di sini, insya Allah di Masjid Al-Furqan tiap pekan berapa kali dok? Tiap pekan ada kajian dok? 1 kali ya, insya Allah. Itu sudah sangat lebih dari cukup. Karena kalau sering juga saat ini bisa bosan jiwa kita ya. Ngaji saja misalnya, ngaji terus gitu, tapi tanpa ada implementasi. Karena sebenarnya hakikat daripada kita ngaji adalah implementasi dalam kehidupan kita di luar mengaji itu. Kita dapat ilmu hari ini ya tentang bagaimana berkhidmat kepada guru gitu. Hanya selesai di sini tidak. Yang benar itu adalah setelah selesai dari hal ini, dari mengaji ini itu dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mubarak ini. Allah Azza wa Jalla, zat yang telah memberikan kita kehidupan, zat yang meninggikan langit tanpa tiang, yang menurunkan hujan, yang membagikan rezeki kepada seluruh makhluknya, yang menggerakkan awan, yang telah mengedarkan planet-planet pada peredarannya dan mengatur segala urusan ciptaannya. Maka kita ucapkan kalimat alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah pertama tentu nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini tidak dapat kita capai atau kita tidak bisa dapatkan melainkan atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala dalam Al-Qur'an, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha." Jadi perkara ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi pun tidak bisa mewariskan iman kepada putranya. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan keimanan ini kepada istrinya. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya, tidak bisa memberikan keimanan ini kepada pamannya. Maka kita yang diberikan karunia iman ini Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita syukuri. Terlihat sepele, akan tetapi perjuangan orang-orang di antara yang belum mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mencari hidayah. Itu suatu perkara yang begitu besar bagi mereka. Ketika mereka sudah mendapatkan hidayah tersebut, nah, kita yang sudah mendapatkan hidayah ini, mudah-mudahan nikmat selanjutnya adalah bisa istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Kita lulus ujian sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik imannya. Itu hakikat kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suri tauladan kita yang kita berusaha untuk selalu ittiba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan, perbuatan dan apa yang telah diperintahkan oleh beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan kita ini nanti tidak diakui sebagai umat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ini yang kita khawatirkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kita bersalawat, akan tetapi kita buktikan dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditunggu oleh baginda Nabi di gerbang pintu surganya Allah Ta'ala dan dimasukkan, wahai umatku, ini umatku, ini umatku. Masya Allah, itu adalah suatu prestasi yang
intinya itulah yang kita usahakan pada di dunia ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah umat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang hadir di majelis kajian malam hari ini, insya Allah. Selanjutnya tadi sudah dibuka ya oleh MC kita, apa namanya? Masya Allah, Ustadz Syakir ya. Nama saya tadi ada keliruan ya di flyer itu, tapi insya Allah itu menjadi gelar. Saya bergetar gitu mendapatkan itu. Flyer itu Roni Jundullah. Ini berat sekali itu, Masya Allah. Ketika saya jadikan status itu banyak yang komen, ini antum Ustaz, ini antum. Iya, nama baru kata saya. Ya mudah-mudahan itu bertafaul ya, termasuk mudah-mudahan bagian daripada prajuritnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, Roni Jundullah. Ya, nama aslinya Roni Ferdiansyah ya. Asalnya Sidoarjo. Sidoarjo, aktivitas mengajar di Pondok Baitul Quran Darussalam Sidoarjo, tahfidz Quran juga sama, dan apa istilahnya, kami ya dulu belajar ini penting kita menyampaikan diantaranya rentetan keilmuan kita belajar kemana itu perlu juga kita sampaikan agar tidak bertanya-tanya, tidak asing itu mengambil ilmunya dari mana, ini perlu kita sampaikan. Diantaranya guru-guru kami, salah satunya adalah Kiai Muslih Abdul Karim ya. Beliau adalah salah satu murid dari kesayangan Kiai Fakih ya, pesantren Kangisan Tuban, itu salah satu guru kami ya, Kiai Muslih Abdul Karim. Adapun kami mengambil sanad keilmuan dari Al-Quran dari Al-Ustaz Mudawi Ma'arif ya. Itu beliau sekarang tinggal di Tropodo. Kami juga mengambil ilmu dari Al-Ustaz Awaluddin untuk sanad Al-Quran. Beliau murid juga dari Syekh Umar ya, Al-Mironi, tapi rahimahullah beliau sudah meninggal, salah satu Syekh Quran di Bumi Syam di Yordan ya, beliau. Dan untuk malam hari ini diantaranya juga kami kitab ini juga ya yang kita bahas pada malam hari ini adalah kitab Ayyuhal Walad ya. Ini cocok dengan anak-anak kita ya. Dan bagi para pengajar terutama ya, para ustadz di sini kan juga banyak ustadz pengajar pondok pesantren ya. Mudah-mudahan ini sebagai istifadah ya, kami juga mengambil manfaat. Kami belajar kitab ini dari Al-Ustaz Ismail ya, Abu Rohan, kitab Ayyuhal Walad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab ini adalah karangan dari Al-Imam Al-Ghazali ya, Abi Hamid Muhammad bin Muhammadin Al-Ghazali rahimahullah. Beliau sudah kita kenal adalah sebagai ulama yang dikenal dengan Hujjatul Islam, dan kita berusaha untuk bersikap tawazun atau tawassut terhadap bagaimana kita menilai Al-Imam Al-Ghazali. Tidak mendiskreditkan beliau ya, karena memang ada diantaranya kalau kita telusuri bagaimana tarikh atau sejarah dari Al-Imam Al-Ghazali ini begitu banyak memberikan manfaat kepada dunia Islam, kepada umat Islam khususnya. Dan Imam Ghazali termasuk diantaranya memang ada beberapa hal-hal yang sifatnya memang, tapi itulah ulama ya. Kita berusaha menjaga lisan kita dari mencela ulama, apalagi ini adalah salah satu ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita sebagai sikap tolabul ilmi, sebagai penuntut ilmu, maka harus bersikap yang sikapnya menghormati. Diantaranya beliau ini sebagai penulis kitab, banyak sekali ya kitab beliau, yang ada yang hafal kitab beliau apa saja? Ihya Ulumuddin, apa lagi? Ini PR pertemuan kita di pekan bulan selanjutnya ya, karena kajian kedua di pekan kedua ya, tiap bulan kita akan membahas kitab Ayyuhal Walad ya, biografi dari Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kitab ini tertulis atau hadir karena kegelisahan murid daripada Imam Al-Ghazali ya. Seorang murid, nanti kita akan jelaskan dari surat atau nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Kitab ini, kitab Ayyuhal Walad. Jadi ada di mukadimahnya ini, karena tidak ada mukadimahnya ya, langsung kepada pembukaan di awal dari kata pengantarnya. Murid ini begitu gelisah kepada
apa yang selama ini telah dia habiskan waktunya untuk menuntut ilmu kepada Imam Al-Ghazali. Setelah dia banyak menuntut ilmu, kok seakan-akan bingung gitu. Tidak mendapatkan apa-apa dari keilmuannya begitu sudah banyak. Kita akan bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb sekalian alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikut beliau. I'lamu anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin. Ketahuilah sesungguhnya ada seorang minat talabatil mutaqaddimin. Seorang santri atau seorang penuntut ilmu yang dahulu itu lazama khidmati syekh, yang mana dia senantiasa berkhidmat kepada Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammadin Al-Ghazali rahimahullah. Jadi santri ini adalah santri yang senantiasa berkhidmat. Ini salah satu dari adab seorang santri kepada ustadznya. Perhatikan ya anak-anakku sekalian, lihat di sini, senantiasa berkhidmat kepada ustadz. Dan ini merupakan salah satu tradisi dari salafun shalih, bagaimana mereka menghargai guru-guru mereka. Selain mereka mendoakan, mereka juga berkhidmat kepada guru-gurunya. Sehingga barokah itu dia dapatkan. Bahkan kami pernah mendapatkan salah satu nasihat dari guru kami, ilmu itu ibarat sebuah rumah. Dan ustadz ini, pengajarnya, guru ini adalah pintunya. Maka jangan kalian rusak pintu tersebut. Kalau kita ingin masuk ke dalam rumah, maka kita jangan pernah merusak pintunya. Pintunya di sini adalah siapa? Guru kalian, ya. Guru-guru kita. Maka jangan pernah kita lancang, menyakiti atau merusak kehormatan daripada guru-guru yang kita miliki. Meskipun kadang kita sebagai seorang penuntut ilmu ada perbedaan-perbedaan pendapat dengan guru kita. Dan ini sudah pernah dicontohkan oleh siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka berbeda dalam sisi fikih. Tapi apakah Imam Ahmad sebagai murid dari Imam Syafi'i tadi itu mencela gurunya? Karena berbeda pendapat, merusak kehormatannya sebagai seorang gurunya. Ya. Ini kita berusaha untuk menjaga salah satu dari kehormatan seorang guru kita. Maka kalau di pesantren-pesantren, nah ini perlu kadang kita ajarkan mungkin di pondok-pondok kita, bagaimana seorang santri itu berkhidmat kepada gurunya. Karena kita kadang jumpai, ini yang kadang kita agak sedikit khawatir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangnya ada seorang santri bukan hanya kepada orang di luar pondok pesantren, akan tetapi hilangnya adab seorang santri kepada ustadznya, kepada gurunya. Dengan alasan ini beda zaman, tidak. Kalau kita berusaha untuk ittiba kepada salafun shalih, maka kita harus praktekkan hal ini. Karena ini adalah hal-hal yang asas. Masalah adab seorang santri kepada muridnya. Contoh misalnya, hal terkecil saja. Saya pernah datang ke suatu sekolah, di mana kita ini menjadi konsultan untuk tahfidnya gitu ya. Tahfidnya ini tidak lancar dan segala macamnya, ada banyak masalah di sekolah tersebut gitu ya. Ini sekolah Islam ya. Saya tidak perlu menyebutkan judul sekolahnya gitu ya, atau nama sekolahnya. Tapi ketika kita melihat di situ sudah bisa kita tebak apa permasalahan utamanya. Karena di antaranya hilangnya adab seorang santri kepada atau murid kepada gurunya. Dia bertanya, contoh misalnya sederhana. Gurunya duduk, anak ini bertanya tidak duduk, berdiri. Ustaz, ini gimana Ustaz? Itu berdiri posisinya. Seorang anak SMP. Ya. SMP berdiri. Tanya Ustaznya duduk di masjid seperti ini. Lagi ngobrol, dipotong pembicaraannya dengan seperti itu. Dan itu ternyata tidak 1-2 anak. Contohnya apa lagi? Ada seorang guru ya, duduk misalnya
duduk di biasa seperti ini, tiba-tiba santrinya lari-lari. Nah ini ya, anak-anak sekalian di sini insya Allah tidak begitu ya. Ada ustadznya duduk ya, tidak lari-lari di depan, ustadznya sedang duduk ya insya Allah. Siapa namanya itu? Ya, berusaha untuk menjaga kehormatan. Bahkan saya dulu waktu kecil ya, saya masih TPA itu, kalau lewat depan guru ngaji kami di kampung, rumahnya itu udah ada orangnya, misalnya rumahnya di sini, jalannya di situ, kita naik sepeda itu turun, tidak pernah balap itu dulu begitu. Tapi sekarang kita perhatikan, iya, sekarang kok kayaknya sudah jarang yang seperti itu, masalah ada. Mungkin anak-anak kita pada hari ini pintar-pintar, tapi hilangnya barokah ilmu yang cepat hilang dari anak-anak kita. Maka Nabi SAW bersabda, ini masalah akhlak, masalah adat ya. Innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak. Ini penting. Bahwasanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ciri utama seorang santri, seorang penuntut ilmu adalah dia memiliki akhlak dan senantiasa berkhidmat kepada gurunya. Kalau film-film kungfu itu kan sebelum mendapatkan jurus gitu dok ya, angkat saya jadi muridmu guru. Itu tidak langsung diajarkan jurus. Biasa diapakan dulu biasanya, suruh nimba air gitu ya, untuk mau melatih kuda-kudanya gitu. Itu ternyata salah satu menilai keikhlasan mungkin si santrinya. Bahkan kalau kita lihat pondok-pondok tradisional, ada yang masih seperti itu, berkhidmat. Kalau kita latihan panahan itu ya, di Temboro salah satunya gitu mungkin, mereka ada berkhidmat istilahnya. Jadi ini ya, salah satu murid daripada Imam Ghazali, yang senantiasa berkhidmat kepada gurunya. Wastaghala bi tahsili, dan dia disibukkan, santri ini disibukkan ditahsili yang menghasilkan wa qiraatil ilmi alaihi, wa qiraatil ilmi alaihi, dan membacakan ilmu kepada alaihi, kepada siapa? Imam Ghazali. Jadi maksudnya dalam kitab ini murid ini senantiasa sibuk ya, belajar kepada Imam Ghazali, membaca, membacakan ilmu kepada Imam Ghazali. Nah di sini berarti juga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya seorang santri, dia kadang harus perlu mentasmikkan ilmu yang dia dapatkan sebagai ujian. Misalnya dia hafal hadis berapa. Gitu. Di sini ada hafalan hadis dok anak-anak. Belum hafalan Quran saja ya. Ya mudah-mudahan nanti sambil ada hafalan hadisnya, insyaallah. Jadi sibuk, seorang santri itu senantiasa sibuk dengan ilmu. Ini fokus utama seorang santri. Kita juga sebagai thalabul ilmi, ya bapak-bapak dan ibu-ibu juga, ketika kita menisbatkan diri kita sebagai penuntut ilmu, maka harus ada istilahnya kesibukan yang menunjang daripada apa yang ingin kita dapatkan dari ilmu itu sendiri. Jangan ala kadarnya, karena tidak akan bisa kita mendapatkan ilmu kalau hanya ala kadarnya. Tidak benar-benar menyibukkan diri kita dalam ilmu itu. Kalau misalnya, ya saya sempatkan nanti datang ngaji misalnya. Ini berbeda sudah. Kalimat ini sudah bisa mencerminkan sejauh mana kualitas dia terhadap atau antusias dia terhadap ilmu. Berbeda dengan misalnya, ya insya Allah saya insya Allah datang ke majelis ilmu. Itu berbeda dengan kalimatnya nanti insya Allah kalau saya ini agak longgar saya datang ngaji. Itu sudah menjadi ciri-ciri bahwasanya sejauh mana ya, kesibukan atau partisipasi atau orientasi dia terhadap ilmu itu sendiri. Ya alhamdulillah kalau kita disibukkan dengan ilmu di sini insya Allah di Masjid Al-Furqan tiap pekan berapa kali dok? Tiap pekan ada kajian dok? 1 kali ya? Insya Allah. Itu sudah sangat lebih dari cukup. Karena kalau sering juga saat ini bisa bosan jiwa kita itu ya. Ngaji saja misalnya, ngaji terus gitu, tapi tanpa ada implementasi. Karena sebenarnya hakikat daripada kita ngaji adalah implementasi dalam kehidupan kita di luar mengaji itu. Kita dapat ilmu hari ini ya tentang bagaimana berkhidmat kepada guru gitu. Hanya selesai di sini tidak. Yang benar itu adalah setelah selesai dari hal ini, dari mengaji ini, itu dipraktekkan. Ini bisa juga dikiaskan seorang istri yang berkhidmat kepada seorang suami. Kenapa? Karena suami yang telah memberikan ilmu kepada istrinya.
Jadi seorang suami, ya, bapak-bapak kurang yang belum nikah nih, Ustaz Hamzah sudah nikah? Oh belum, Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Ustaz ya segera menikah Ustaz Hamzah. Karena di antara haknya seorang suami tadi hak seorang istri adalah mendapatkan ilmu dari suaminya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi salah satu kompetensi pertama seorang suami, jadi yang belum nikah ini bukan masalah harta dulu yang perlu dipikirkan, tapi keilmuan. Ya, mumpung masih muda maka terus ya, menuntut ilmu, mencari ilmu, karena itu adalah modal agar kita bisa memberikan haknya seorang istri dari diri kita, dan itu kewajiban kita sebagai seorang suami. Kan kita banyak ya di kota-kota di Indonesia, entah di Kediri ya, di Surabaya, di Sidoarjo, itu banyak sekali kasus kami menangani ya, kasus di Sidoarjo itu masalah keluarga. Permasalahannya pasti adalah apa? Tidak terstandar kompetensi seorang suami untuk menjadi seorang suami. Dalam hal apa ini kestandarannya? Masalah ilmu agama. Dia tidak faqih dalam masalah agama. Hilangnya wibawa dia sebagai seorang pemimpin. Walhasil apa? Istrinya akhirnya merasa tidak terayomi. Istrinya tidak merasa ada seseorang yang mampu membimbing dia. Ya. Coba disurvei wanita-wanita yang sudah menikah itu umur sekitar 40 tahunan, apa yang dia butuhkan? Seorang suami yang mampu membimbing. Tapi kalau masih muda itu masih apa ya? Masih terhalang, terhijab oleh mungkin ketampanannya, ya. Mungkin apa hartanya. Tapi kalau sudah di atas umur itu semua sebenarnya tidak butuh seorang wanita. Ya. Dia lebih akan menilai, ini tentunya wanitanya wanita yang mana dulu, ini juga perlu kita perjelas. Wanita yang memang memahami agama tadi, merasa jomplang akhirnya. Akhirnya apa? Ya banyak perseteruan di dalam rumah tangganya, ya. Tidak memahami halal haram seperti apa. Ini tanggung jawab sebagai seorang suami. Jadi seorang istri harus berkhidmat kepada suaminya karena suaminya adalah seseorang yang telah menafkahi dan memberikan ilmu kepada dirinya. Bukankah kita mengetahui sebuah hadis seorang suami gagal masuk surga itu? Gara-gara apa? Gara-gara dia solih sendiri. Tidak hanya cukup berilmu, tapi harus di-share ilmunya itu kepada keluarganya. Sudah banyak amalnya, tiba-tiba ditarik kakinya sama anaknya. Kenapa? Dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Dulu bapak saya tidak pernah ngajari saya ngaji. Istrinya juga protes. Saya kalau ke masjid, suami saya pulang masjid tidak pernah mengingatkan saya untuk sholat itu. Tidak pernah mengingatkan saya berjilbab. Bangga kalau saya membuka rambut saya kemana-mana, dibonceng, merasa punya istrinya paling cantik. Ya. Padahal itu akan membuat sesuatu perkara yang menyengsarakan dia nanti di akhirat. Hasilnya apa? Seorang suami tersebut tidak jadi masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, dia masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Begitu berat ya menjadi seorang suami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, insyaallah. Hatta jama'a min daqa'iq al-ulumi, ya. Sampai dia mengumpulkan min daqa'iq ini adalah perkara-perkara yang sulit al-ulum, ya. Perkara-perkara yang sulit dalam ilmu. Wastakmala fadaila an-nafs, dan menyempurnakan keutamaan-keutamaan jiwa. Ya. Tsumma innahu tafakkaru yawman fi hali nafsi. Kemudian sesungguhnya dia berpikir suatu hari fi hali nafsi, pada dirinya ini. Wa khatara ala bali, dan terbesit di dalam hatinya. Faqala inni qara'tu anwa'an minal ulum. Sesungguhnya aku membaca ya, anwa'an, memberi manfaat minal ulum, dari apa? Dari ilmu. Jadi suatu ketika dia galau ceritanya. Setelah lama tadi mengumpulkan ilmu yang sulit-sulit tadi itu ya,
Belajar itu kan sulit ya, belajar ya. Yang sulit-sulit ini sering ya dibahas perkara-perkara sulit tadi itu ya. Memang perkara-perkara sulit ini cenderung membuat kita itu overthinking ya. Bahasanya santri ini overthinking. Ya. Overthinking ya. Dan terbersih di dalam hatinya tentang kegalauannya ya. Wa tarattu rayana umuri ala tu'allimuha wa jama'iha ya. Sampai aku rayanan ya. Umri ala tu'allimiha wa jama'iha. Wal'an ya, dan sekarang yang bagi an a'lama ayya nu'iha yanfa'uni ghadan. Sampai intinya dia berpikir ilmu apa yang sekiranya itu memberikan manfaat kepadaku hari esok. Jadi dia sudah berpikir lama, ya, sudah banyak ilmu yang dia dapatkan. Tiba-tiba dia berpikir, kira-kira dari yang saya pelajari tersebut, ilmu apa yang bisa mendatangkan manfaat untukku di hari esok, di akhiratnya. Pernah nggak kita berpikir sebagai seorang penuntut ilmu? Selama ini kita datang ke majelis taklim, selama ini kita sibuk dengan perkara-perkara dakwah mungkin. Apakah kita sudah terbersit bahwasanya nanti kita menghadirkan atau kita mendapatkan daripada ilmu ini mendatangkan manfaat atau tidak kepada kita untuk perkara akhirat kita? Ya. Pernah nggak kita berpikir itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan selanjutnya disebutkan di sini ya, wa yu'isuni fi kubur ya. Jadi diantaranya itu adalah bermanfaat besok dan menyenangkan aku di akhirat ya. Dan apa yang tidak bermanfaat hingga aku tinggalkan ya. Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrokahu ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, apa ini sudah hafal doanya ya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu ada juga yang tidak bermanfaat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa itu? Ketika menjauhkan kita daripada akhiratnya Allah Ta'ala. Contoh misalnya bagaimana menang atau trik shoot bola 9 masuk, dilihat gitu. Berlatih dilihat gitu. Apa manfaatnya untuk akhirat ya? Tapi kalau panahan, insya Allah mendatangkan pahala untuk akhiratnya. Karena hadis Nabi SAW, man roma bisahmin fi sabilillah kana lahu nurun yaumal qiyamah. Ini permainan saja itu sudah ilmu yang mendatangkan manfaat kira-kira. Dan siapa yang melemparkan satu anak panah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baginya satu cahaya kelak di hari kiamat. Baru satu panah itu. Ustaz Hamzah sudah belajar panahan. Alhamdulillah. Ini tanggung jawabnya Dr. Wahyu nanti. Ustaz yang panahan. Jadi satu tembakan kalau kita berlatih panah ini mendatangkan pahala di akhirat. Tapi kalau kita berlatih, mohon maaf, sepak bola misalnya, ini mendatangkan manfaat atau tidak untuk akhirat kita? Kita yang bisa menjawab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita, mengajarkan kita agar kita berlindung
kepada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dan selanjutnya, fastamarrat lahu hadhil fikratu hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala istifta'an wa sala anhu masaila wal tamasa minhu nasihatun wada'an. Ya. Jadi muridnya ini ya, kepikiran terus menerus ya. Fastamarrat lahu hadhil fikrah. Pikirannya ini terus menerus ya, tidak selesai, tidak berhenti sampai hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam, sampai akhirnya dia menulis kepada hadratus Syekh Hujjatul Islam, menulis surat ya. Wa sa'ala anhu masail, dan bertanya kepadanya tentang berapa masalah ya. Wal tamasa minhu nasihatan wa du'an, dan meminta kepada beliau ya apa nasihat dan doa. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana seorang santri, seorang murid itu mampu dia berimprovisasi ketika banyak masalah, dia tetap membutuhkan seorang guru. Maka dia bertanya kepada gurunya ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah ke ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Nah, di sini karena dia belajar kepada Imam Ghazali, maka dia menulis surat sehingga nanti akan menjadi sebuah kitab Ayyuhal Walad ini ya. Dia menulis surat hatta kata ila hadrati Syekh, dia menulis surat kepada syekhnya ya, kepada Imam Al-Ghazali, meminta nasihat ya. Bertanya ya beberapa masalah. Jadi kalau kita ada masalah, kita bisa ceritakan atau kita bertanya kepada ustaz, kepada guru kita. Jangan kita banyak ceritakan kepada yang tidak ahli, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Kalau tidak pada ahlinya itu. Ya. Tanya masalah ada listrik, nanya ke tukang bikin karpet misalnya. Masalah gini. Jadi harus bertanya sesuai dengan tepat ya, kepada ahlinya. Dan seorang murid juga di sini ya meminta nasihat. Selalu meminta nasihat. Sekarang ya alhamdulillah ya ada HP, ada telepon. Kita meskipun tidak bisa berjumpa secara langsung, mungkin kita tanya melalui via WA-nya kepada ustadznya. Kalau dahulu harus datang atau mengirim surat risalah gitu ya. Lama perjalanannya untuk bisa menyampaikan surat itu. Tahun berapa itu masih pakai surat pos? Iya? 80-an ya. Jangan kalau nulis surat ke keluarga itu masih begitu beda ya. Kesannya beda dengan via WhatsApp gitu ya, beda sekarang. Semakin susah prosesnya, semakin nikmat yang didapat. Berbeda ya kita rasa yang dirasakan ya, oleh perasaan kita. Begitu juga ya. Jadi meminta nasihat kepada guru ini sangat penting. Karena guru itu selalu akan memberikan arahan-arahan kepada kita dengan tepat insya Allah. Karena guru ini seperti obat terhadap penyakit yang kita miliki. Maka seorang guru juga harus bisa terbuka. Dia bisa memposisikan dirinya sebagai orang tua. Maka yang disebut di sini ayyuhal walad, wahai anak. Jadi seorang guru harus bisa menjadikan dirinya sebagai seorang orang tua, terutama yang di pondok pesantren ini. Jadi anak-anak ini adalah anak sendiri. Tidak mungkin kita anak sendiri kita menginginkan keburukan kepada anak kita sendiri. Pasti kita selalu menginginkan kebaikan. Makanya muskilah atau tidak mungkin masuk akal ketika seorang ustadz ya, menyakiti atau memberikan keburukan kepada santrinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin kita sempat di Sidoarjo itu ada permasalahan ustadz entah apa mungkin yang ini ya menempeleng santrinya. Kita maka tindak tegas, ustadz ini tidak kita lanjutkan di pondok pesantren. Karena sudah dalam arti seorang ustadz itu harus bisa mempunyai kasih sayang. Senakal apapun anak ini, dia adalah anak kita. Apalagi masih belum mencapai usia balik, tidak berakal masih tidak mengetahui apa-apa.
Jadi seorang ustadz mampu memposisikan dirinya sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, dan pengganti orang tua di pondok tersebut. Ini orang tua. Kita bisa memberikan kasih sayang kepada santri-santri kita. Ya. Dan di sini apa? Wadu'an, ya, dan meminta doa. Ini juga, ya. Kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pengajar, kalau punya santri, sering doakan santrinya. Ya, kami punya kisah yang sangat apa istilahnya, ya, kita alami sendiri, ya. Kita melihatnya sendiri. Bagaimana kita memiliki santri ini sangat nakalnya luar biasa sekali. Orang tuanya memondokkan itu sudah merasa apa? Mondok saja sudah pas, Ustaz. Kami tidak perlu aneh-aneh. Yang penting anak saya sudah mau mondok itu sudah sangat luar biasa. Yang kodar lagi nih apa? Capaian hafalannya tidak tercapai. Ya, target capaian prestasinya juga tidak tercapai. Bahkan dia cenderung mengganggu teman-temannya yang lain. Ya, nakalnya luar biasa. Kita sebutnya mungkin nakal gitu, ya. Nakalnya luar biasa di pondok itu. Tapi ini kekuatan doa, ya. Kekuatan doa. Jadi kita diperintahkan dulu, ya, sama mudir kami itu dulu untuk senantiasa mendoakan anak ini di sepertiga malam kita. Sudah kita ikhtiar, kita nasihati, sudah diberikan apa ini hukuman sesuai dengan SOP di pondok, sudah misalnya nulis apa surat Al-Baqarah, sudah, ya, sudah suruh istighfar dia 100 kali sudah, dan hukuman-hukuman yang lain, akan tetapi masih seperti itu anaknya. Akhirnya kita terus menantiasa doa-doa, dan kita juga minta kepada orang tuanya agar senantiasa berdoa kepada anak ini. Beliau ini bapaknya itu salah satu pegawai di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Jadi bapaknya itu terpisah LDR. Memang dia kehilangan sosok orang tua. Tapi sering bolak-balik. Orang tuanya di Blitar. Bolak-balik kita minta akhirnya, Pak, ketika doakan ketika anak ini, ketika Anda sedang safar, Pak. Doakan sedang safar. Ingat, doa seorang musafir itu mustajabah. Ya, Ustaz Hamzah kalau pulang ke mana, Ustaz? Ambon tadi itu, ya, doakan nih santri-santrinya, mudah-mudahan hafal 30 juz gitu, ya. Doakan ya Allah. Walhasil apa? Di kelas 2 anak ini mengikuti karantina tahfidz. Ternyata potensinya tergali di situ. Sehari bisa setoran 2 halaman, 5 halaman. Masya Allah. Habis itu ternyata ada perubahan dari sisi akhlak. Berubah, Masya Allah, prestasinya meningkat. Akhirnya dia menjadi ketua OSIS di semester kedua, kelas 2 itu. Jadi ketua OSIS. Terus prestasinya meningkat sampai akhirnya hatam 30 juz, selesai setoran hafalan Quran. Perkara doa. Doa seorang ustaz kepada santrinya. Ya, begitu juga dengan Syekh Imam Ghazali juga diminta doa oleh santrinya ini, ya. Qala wa in kana, ya, berkata wa in kanat musannafatu syekh, ya, kal ihya'i wa ghairi yastamalu ala jawabi masail, ya. Ia berkata, walaupun karya-karya Syekh seperti Ihya dan lainnya itu mencakup jawaban atas permasalahanku, ya, lakinna maksudin an yaktuba Syekh hajati fi waraqati takunu ma'i muddata, ya. Bahwasanya tetapi tujuanku adalah agar Syekh menulis kebutuhanku pada beberapa lembar yang akan bersamaku, ya. Ayyaktuba Syekh hajati fi waraqati takunu ma'i muddatan hayati wa a'malu bima fiha muddatan umuri insyaallah taala, ya. Dan aku akan melaksanakannya selama umurku insyaallah taala. Fakataba Syekh hadhir risalata ilaihi fi jawabih. Maka Syekh menulis kitab ini untuk menjawabnya. Jadi hadirnya kitab ini adalah salah satu daripada kekhawatiran tadi kita sempat singgung, kegelisahan dari seorang muridnya terkait dengan selama ini dia lama menuntut ilmu, akan tetapi kiranya apa yang bisa mendatangkan manfaat kepada dia untuk di akhiratnya, ya, di kuburnya, sehingga mampu menyenangkan dia di akhirat insyaallah. Sampai jam berapa? Cukup. Sudah 8:30. Ya, nanti insyaallah kita di pertemuan selanjutnya sudah masuk ke
nasihat-nasihat Al-Imam Al-Ghazali, insyaallah ya. Nasihat-nasihatnya beliau, insyaallah ya. Mungkin ada pertanyaan ya? Masuk pertanyaan? Ada? Oh iya, itu ya mungkin yang bisa kami sampaikan ya untuk pembahasan mukadimah awal pertemuan kita di tahun 2023 ini ya, Januari insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, dan yang paling penting adalah kita sebagai thalabul ilmi senantiasa terus istiqomah dan tidak lupa terus mendoakan para ustaz-ustaz kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, dengan ilmu itu mendatangkan manfaat untuk diri kita, karena jangan sampai kita ini disibukkan oleh perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara ciri orang yang akan mendapatkan surga di Allah taala adalah orang yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang lagu ya, yang tidak mendatangkan kemaslahatan itu akhirnya insyaallah taala. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.